Ini rahasiaku tetap aktif dan semangat beraktivitas. Mengurangi rambut rontok meski dalam keadaan tertutup. Dove Scalp Strength Ritual dengan habatus sauda dan minyak zaitun untuk kulit kepala lebih sehat dan ternutrisi. Rambut kuat alami Dove karena Dove Scalp Strength Ritual Shampoo and Conditioner terinspirasi dari perawatan rambut wanita Timur Tengah untuk kulit kepala sehat dan mengurangi kerontokan. Karena itu Nabi bersabda, siapa yang mencintai seseorang, sampaikan kepadanya bahwa aku cinta padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali rasanya Syihab dan Syihab kali ini bisa hadir langsung dari Intiland Tower. Selamat bergabung untuk teman-teman yang menyaksikan Syihab dan Syihab lewat live streaming di www.narasi.tv, juga lewat YouTube dan Facebook. Seperti biasa saya Najwa sudah ditemani oleh Abiku Quraish Syihab. Abiku apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Abi. Sudah kasih. mau datang di Intiland Tower dan kita spesial hari ini teman-teman. Kalau anak yang minta karena cinta semua dikabulkan. Asik. Kalau anak yang minta karena cinta. Abi bisa banget baru mau memperkenalkan topik. Topiknya cinta, Abi. Itu dia. Kita udah janjian tadi. Bajunya aja matching. Cocok, haruslah. Abi kita mau bicara soal cinta. Nana ingat Abi pernah bilang sulit untuk mendefinisikan cinta. Tapi boleh dong Nana nodong Abi, apa cinta versi Abiku? Lebih dekat Bi, mic-nya. Oke. Memang sangat sulit mendefinisikan cinta. Walaupun terlalu banyak dikemukakan mulai dari orang awam sampai filosof. Cinta adalah permainan antara dua pihak. Keduanya bisa sama-sama menang atau sama-sama kalah. Itu cinta. Cinta seperti naik sepeda. Pada mulanya sulit, bisa terjatuh-jatuh. Tetapi kalau sudah mahir, Anda bisa naik sepeda di jalan yang terjal tanpa memegang kendali. Cinta. Cinta adalah dialog antara dua aku yang memaksakan kehendaknya enggan berdialog, bukan cinta namanya. Banyak sekali. Dialog antara dua aku. Dialog antara dua aku. Karena itu jangan pernah memaksakan siapa yang Anda cintai untuk menjadi seperti Anda. Karena kalau menjadikannya seperti Anda, dialognya tidak terjadi. Cinta anak jangan paksa dia untuk menjadi seperti Anda. Kembangkan kepribadiannya sehingga dapat terjadi dialog antara Anda dengan dia. Itu salah satu definisi yang paling mendekat kepada banyak pendapat seperti itu. Dialog. Abi, cinta itu naluri manusia bukan? Saya ingat waktu Abi kecil belum lahir nih, ya ada nyanyian yang tua-tua pasti ingat. Apa? Itu mulanya saya tidak mau menyanyi. Abi nyanyi, Abi udah ngomong nyanyi, Abi harus nyanyi. Kayak gimana? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Ya kan ada ya? Yang tua-tua ngangguk-ngangguk. Lagunya siapa sih? Lagunya siapa, Bi? Lagunya siapa rasa? Ada yang ingat? Saya lupa. Saya masih. Oke. Jadi cinta itu ada dalam diri setiap makhluk hidup. Semut pun bercinta. Binatang pun bercinta. Manusia pun bercinta. Nana saya mau kasih Najwa satu syair dari Jalaluddin Rumi, seorang sufi tentang cinta. Nana yang baca. Abi udah nyiapin. Abi so sweet banget. Yang mana? Ini. Nana yang baca. Ini Jalaluddin Rumi. Iya, ini Jalaluddin. Nah yang baca ya. Dengarkan cinta. Akan kusampaikan kepadamu bagaimana Allah menciptakan manusia.
Dia menghembuskan ke tanah asal kejadiannya nafas-nafas cinta. Kusampaikan kepadamu mengapa planet beredar pada garis edarnya. Itu karena singgasananya diliputi oleh pancaran cinta. Kusampaikan kepadamu mengapa angin pagi berhembus segar. Itu karena ia ingin bangun mengecup kembang-kembang cinta. Kusampaikan padamu mengapa malam terangkai kegelapannya. Karena ia mengajak kita berdoa di pembaringan cinta. Kujelaskan padamu semua teka-teki wujud. Jawaban setiap teka-teki tak lain kecuali cinta. Cinta tak? Cinta. Problema kita sekarang, cinta hilang dari hati kita. Yang ada benci, jengkel, semua persoalan bisa diselesaikan dengan cinta. Persoalan pribadi, persoalan masyarakat, persoalan politik, persoalan negara, cinta, cinta, dan cinta. Abi, ini ada satu lagi. Oh iya, Ini Abi yang baca apa Nana? Nah, udahlah, sudah bagus dia baca. Ini tapi bukan Jalaluddin Rumi ya, Bi? Ini Ibnu Arabi punya. Ibnu Al-Arabi, sufi besar yang kontroversial. Aku sebelum ini menolak temanku karena agamaku tidak dekat dengan agamanya. Tapi kini hatiku dapat menerima aneka bentuk. Ia arena penggembalaan kijang juga biara para pendeta. Rumah aneka berhala serta Ka'bah bagi yang tawaf. Juga lembaran-lembaran Taurat dan mushaf Al-Quran. Aku menganut agama cinta kemanapun ia mengarah. Cinta adalah agamaku dan dia adalah imanku. Cinta adalah agamaku. Itu orang-orang yang mengerti, yang hatinya bersih. Cintai, senyum pada setiap orang. Niscaya dunia akan senyum bersama Anda. Menangislah, Anda menangis sendirian. Senyum kepada orang yang mencederai hati Anda. Senyum padanya. Niscaya dia akan merasakan kekuatan Anda. Itu cinta. Jadi bukan sekedar cinta antar remaja ya, karena orang tua pun bercinta. Cinta adalah agamaku. Islam itu agama cinta, Bi. Islam itu agama cinta. Tidak beriman salah seorang dari kamu, dalam arti tidak sempurna keimanannya, sampai dia mencintai orang lain sama dengan mencintai dirinya. Kalau kita bicara lebih tinggi lagi dalam konteks ini, semua agama, sekali lagi semua agama mengajarkan kalau perlu Anda berkorban untuk orang lain. Ya kan? Kalau tidak bisa, perlakukan dia sama dengan perlakuan Anda terhadap diri Anda. Anda menuntut keadilan, jangan ambil keadilan dari dia. Semua agama begitu. Kalau tidak bisa lagi, bagaimana? Saya tidak bisa memperlakukan dia sama dengan diri saya. Jangan cederai dia. Kalau Anda tidak bisa memuji, jangan maki dia. Anda tidak bisa menyelamatkan dia, jangan menjerumuskan dia. Kalau Anda tidak bisa memberi dia, jangan ambil haknya. Itu cinta. Agama semua begitu. Iya kan? Nah, ini yang sekali lagi saya katakan, ini hilang dari kita. Oke, saya tidak mau melantur. Enggak, Abi enggak melantun. Abi menyampaikan sesuatu yang indah, penuh cinta. Apa ciri-ciri cinta itu apa, Abi? Kadang orang tidak sadar bahwa dia dicintai. Bagus. Atau kadang kita tidak sadar bahwa kita sesungguhnya mencintai. Apa ciri-cirinya? Ya, ada di antara pembahasan para pakar tentang cinta. Ibnu Sina, filosof terkenal, Avicenna, dia katakan cinta itu penyakit. Cinta itu buruk. Dia memperbudak yang dicintai. Iya kan? Ikut saja. Coba lihat bapak-bapak suami yang cinta istrinya.
Itu bukan takut pada istri, tapi cinta sehingga ikut terus. Jadi salah satu tanda orang mencintai sesuatu, dia mengikuti apa yang dikehendakinya. Anda mengaku cinta Tuhan, kok durhaka? Yang cinta patuh. Yang cinta banyak menyebut-nyebutnya. Yang cinta menutup-nutupi kalau ada keburukannya. Bahkan keburukannya tidak terlihat lagi. Kalau ada yang menyebut keburukan seseorang, itu tidak mencintai. Anda mencintai tanah air. Jangan nampakkan keburukannya. Nampakkan kebaikannya. Anda mencintai tanah air, berdendanglah memuji-mujinya. Itu tanda cinta. Ya kan? Banyak tandanya. Saya kira yang di depan ini banyak tahu itu tanda-tandanya. Abi, cinta itu Allah memberikan kita kemampuan untuk mencintai seseorang dan dicintai. Tapi biasanya orang kalau cinta itu juga ada cemburunya, Bi. Oh iya. Itu cemburu juga itu sesuatu yang bagaimana menempatkan cemburu dalam konteks cinta dan mencintai. Cinta menciptakan cemburu untuk melanggengkan wujudnya. Cemburu perlu, asal pada tempatnya. Jangan setiap hal Anda cemburu, itu mematikan cinta. Tapi kalau tidak ada cemburu, biarin aja, cuek aja. Itu tanda tidak cinta. Nabi Muhammad pun cemburu. Itu ada hadis Aisyah berkata, suatu ketika Rasul masuk ke rumah, dia mendapati seorang lelaki, saya lihat wajahnya berubah. Cemburu. Maka Aisyah berkata, wahai Nabi, ini saudaraku sesusuan. Kata Nabi, sesusuan, ya sesusuan, berhati-hatilah jangan sampai itu tidak memenuhi syarat sesusuan. Sesusuan itu harus yang sesusu dengan seseorang maksimal usianya 2 tahun dan dia menyedot dari payudara ibu yang bersangkutan 5 kali penyusuan yang mengenyangkannya. Jadi Nabi begitu lihat cemburu beliau. Bahkan kata Rabi al-Adawiyah, Tuhan pun cemburu. Tuhan cemburu pada siapa? Tuhan cemburu pada manusia yang sampai derajatnya ke tingkat derajat sufi kalau dia menoleh walau sekedar kepada dunia. Satu ketika beliau sakit. Kamu sakit, saya kira ini peringatan dari Tuhan, dia cemburu. Saya ingat dunia terlalu banyak. Jadi Tuhan pun cemburu. Jadi cemburu perlu, tapi jangan cemburu buta. Ya kan? Cinta perlu ada kecemburuan. Asal jangan cemburu buta. Ya. Abi, mau lagi diceritakan kisah Nabi. Nabi kalau bercinta seperti apa, Abi? Waduh. Satu hal dulu sebelum saya cerita itu. Nabi itu sangat mencintai istri pertama beliau, Khadijah. Pernah ada yang tanya, kamu mencintainya? Iya, saya mencintainya. Kenapa cinta? Aisyah pernah berkata, itu kan dia sudah tua, sudah mati, kok masih ingat-ingat terus. Sudah Tuhan gantikan kepadamu sekian banyak wanita-wanita cantik. Dia bilang tidak. Cinta itu cinta pertama. Cinta itu cinta pertama. Hai pemuda, kata penyair, alihkan hatimu dari satu wanita ke wanita lain. Tetapi cinta itu hanya cinta pertama. Hai pemuda, berpindahlah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi kerinduanmu hanya pada tumpah darahmu. Ya kan? Nah, jadi Nabi ditanya, kenapa? Dia bilang, Tuhan menganugerahi saya cintanya. Jadi cinta yang suci itu bersumber dari Tuhan.
Kalau Anda ingin dicintai orang, berdoa pada Tuhan. Tuhan, luluhkan hatinya agar dia mencintaiku. Itu. Al-Quran Allah berfirman, siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, kami akan campakkan ke hatinya cinta yang menjadikannya mampu mencintai orang lain dan menjadikan orang lain mencintainya. Nah, itu cinta yang dari Tuhan. Ada juga cinta dari setan. Ya kan? Ada cinta dari setan. Dan seharusnya itu mudah dibedakan, Bi, cinta dari Tuhan dan cinta dari setan. Lihat aja dia sesuai dengan tuntunan agama atau tidak. Kalau sesuai itu cinta dari Tuhan. Karena itu Nabi bersabda, siapa yang mencintai seseorang sampaikan kepadanya bahwa aku cinta padamu. Dicatat teman-teman, diulangi Bi. Diulangi tolong Bi, untuk yang para jomblo di luar sana. Iya toh? Siapa yang gimana Bi? Penting ini. Siapa yang mencintai seseorang, sampaikanlah kepadanya bahwa engkau mencintainya. Kenapa begitu? Anda boleh jadi cinta seseorang, tetapi mitra Anda tidak sadar bahwa Anda mencintainya. Cinta itu ada prosesnya. Cinta itu tidak dapat wujud kecuali kalau Anda sadar bahwa yang Anda cintai itu memiliki sifat-sifat yang berkenan di hati Anda. Ada orang di kantor, seorang perempuan cantik ini, dia tidak pernah sadar bahwa ini orang ada ini, dia tidak cinta. Tapi suatu ketika dia sadar, oh ini baik, berkenan di hatinya. Maka dia mulai ada benih cinta di dalam hatinya. Tapi kalau lawannya tidak sadar, dia tidak cinta. Karena itu kata orang, tak kenal maka tak cinta. Nah, jadi kalau cinta, mau terjalin cinta dengan dia, sampaikan bahwa aku mencintaimu. Walau ada kemungkinan ditolak. Kalau terus tidak dicintai balik Bi? Ya kalau tidak dicintai cari yang lain. Tuh cari yang lain, jangan terlalu dipikirin ya Bi ya. Yang penting nyatakan dulu, kalau tidak bertepuk sebelah tangan alhamdulillah, kalau enggak move on cari yang lain. Mama, cinta. Tadi Abi cerita definisi cinta. Apa yang membuat Mama jatuh cinta pada Abi ya? Saya apa ya?